Ini adalah minyak selokan yang mengeluarkan bau busuk. Namun, pria tersebut bersedia membayar harga tinggi untuk mengumpulkannya. Penjual bertanya kepada pria itu apa gunanya sampah ini. Pria itu tersenyum dan menjelaskan padanya. Pertama, dia akan menyaring sisa-sisa minyak selokan. Kemudian setelah dipanaskan, dia menambahkan natrium metoksida dalam jumlah yang tepat. Setelah kedua bahan bereaksi secara kimia, minyak selokan yang murah itu akan segera berubah menjadi diesel. Jadi, mobil yang dia kendarai tidak pernah pergi ke pom bensin. Setelah mendengar itu, penjual merasa pria itu sedang membual. Namun, pria itu sebenarnya tidak berbohong. Dia benar-benar seorang penemu yang cerdas. Karena telah menyinggung pemerintah setempat, dia menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi bersama keluarganya. Untuk tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Dia juga tidak memperbolehkan keluarganya atau teman-teman untuk berhubungan. Begitu dia menemukan ada ponsel di rumah, dia akan mengamuk dengan marah. Putrinya tidak tahu rahasia ayahnya. Jadi, dia sangat tidak mengerti tindakan ayahnya. Untungnya, istri memahami mengapa suaminya melakukan hal ini. Untuk menghidupi keluarga dan menjalani hidup, suami hanya bisa mengerjakan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan yang kecil. Suatu hari, istri menerima surat dari kantor paten di kotak surat. Suami membukanya dan langsung merasa sangat kecewa. Ternyata, paten yang diajukan secara anonim ditolak lagi. Karena marah, dia mulai merusak barang-barang untuk melampiaskan emosinya. Dia tidak mengerti mengapa para ahli tidak menyukai karyanya. Untungnya, keluarganya selalu mendukungnya dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan, mereka tidak pernah meragukan penemuannya. Malam itu, istri membawa tagihan pembayaran untuk menemui suami. Karena masa sewa rumah yang mereka tempati akan segera berakhir. Dia ingin menelpon ibunya untuk mengirimkan sedikit uang. Dengan begitu, kehidupan sementara mereka akan sedikit lebih baik. Namun, suami langsung menolak. Karena dia sudah merencanakan tempat tinggal baru. Kemudian dia mengeluarkan gambar-gambar kapal. Dan memberitahu istrinya bahwa mereka akan tinggal di kapal. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang sewa rumah. Mereka juga tidak perlu khawatir jika orang lain menemukan mereka. Setelah pria itu banyak membanggakan dan membayangkan, istrinya akhirnya setuju dengan ide suaminya dengan senang hati. Keesokan harinya, istrinya tetap diam-diam menelepon ibunya. Karena bahkan untuk membangun kapal, mereka memerlukan sejumlah dana. Namun, justru telepon ini secara langsung mengungkapkan lokasi mereka. Di sore hari, pria itu membawa putranya ke tempat pembuangan untuk mencari harta karun. Namun setelah mencari seharian, mereka tidak menemukan sepotong emas pun. Dalam perjalanan pulang, pria itu menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Ini berarti identitas mereka telah terungkap. Dia segera berbalik dan mencoba untuk menghilangkan mobil yang mengikuti. Lalu meminta putranya untuk mengeluarkan alat untuk mendengarkan mobil yang mengikuti mereka. Hanya terdengar dari radio komunikasi panggilan ke markas. Setelah mendengar itu, pria itu memberitahu putranya untuk segera pulang dan mengemas barang-barang. Seperti setiap kali mereka melarikan diri sebelumnya. Di sisi lain, polisi menerima kabar dan bergerak secara kolektif. Melihat situasi ini, pria ini jelas bukan orang sembarangan. Di sini, pria itu dengan cepat membawa putranya kembali ke rumah. Dan memberitahu istrinya untuk segera mengemas barang dan melarikan diri. Istrinya langsung menyadari bahwa teleponnya yang menyebabkan masalah. Namun Nick tidak marah setelah mendengarnya. Karena mereka memang sudah berencana untuk meninggalkan tempat ini. Keduanya sepakat untuk bertemu di penginapan di utara kota kecil. Nick bertanggung jawab untuk mengalihkan mobil yang mengikuti mereka. Sementara Lisa mengambil kesempatan untuk pergi lebih dulu dengan anak-anak. Namun putri mereka, Alie, sudah merasa lelah dengan kehidupan pelarian. Lisa juga tidak memiliki waktu untuk menjelaskan padanya. Dia hanya memberinya waktu 5 menit untuk mengemas barang. Namun saat dia bersiap-siap untuk melarikan diri dengan anak-anak, dia menemukan bahwa Alie ternyata sudah melompat keluar jendela dan melarikan diri. Hanya meninggalkan sepucuk surat perpisahan. Sial! Melihat sekelompok besar polisi berlari ke arah rumah, dia hanya bisa pergi lebih dulu dengan anaknya. Akhirnya berhasil lolos dari pengejaran polisi dengan bersembunyi di bawah jembatan. Namun, Nick tidak merasa seberuntung itu. Karena mobil itu terus mengejarnya dari belakang. Tapi kali ini, pria itu memutuskan untuk melawan. Pertama, ia memarkirkan mobil di pinggir jalan. Kemudian ia membuka bagasi. Menyebar duri-duri bagus di tengah jalan. Lalu berpura-pura melanjutkan pelarian. Polisi yang tiba tidak menyadari apa-apa. Langsung meledak ban mobil mereka. Semula ia mengira setelah mengelak dari polisi, ia bisa melarikan diri bersama keluarganya. Tetapi baru tiba di motel, ternyata putrinya sudah menghilang. Ia tidak punya waktu untuk menyalahkan istrinya. Ia hanya bisa meminta istrinya untuk menunggu di tempat dengan anaknya. Namun, ia mencari dari siang hingga malam. Menggeledah setiap sudut kota kecil itu. Dia juga tidak menemukan sosok putrinya. Saat itu, polisi sudah tiba di rumahnya. Mereka dengan sembarangan menggeledah. Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang penting. Setelah berpisah dengan orang tuanya, Alie menjadi sasaran gangguan dari preman jalanan. Jadi dia menelepon neneknya untuk meminta bantuan. Nick yang tidak bisa menemukan putrinya tiba-tiba terpikir sesuatu. Dia mengambil telepon dan menelepon nomor yang sama. Untuk mencegah dilacak, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nenek itu hanya memanggil nama cucunya. Nick langsung menebak kemana arah putrinya. Setelah itu, dia datang ke stasiun kereta. Ternyata di sini dia menemukan wanita yang cemas dan gelisah. Setelah bertemu ayahnya, Alie terlihat seperti anak yang telah berbuat salah. Dia meminta ayahnya untuk memberitahunya kebenaran. Namun Nick merasa belum saatnya. Dia berjanji kepada Alie bahwa setelah sampai di tempat yang aman, dia akan menjelaskan kepadanya. Namun, tepat saat mereka bersiap untuk pergi, dua polisi telah mengawasi mereka.
Nick hanya bisa membiarkan putrinya pergi lebih dulu. Dia tetap tinggal untuk bernegosiasi dengan polisi. Namun mobil belum melaju terlalu jauh. Dia segera melihat dari cermin belakang. Ayahnya dipukul hingga pingsan oleh polisi. Dalam keadaan terdesak, dia mengarahkan mobil ke arah lain. Ketika polisi bersiap untuk membawa Nick ke kantor polisi, dia tiba-tiba meluncur keluar dari sudut. Dia menabrak mobil polisi. Sebelum polisi sempat bereaksi, dia menyeret ayahnya keluar dari kursi belakang. Melihat putrinya yang berani, Nick menunjukkan senyuman penuh kebanggaan. Namun suara sirene polisi terdengar di mana-mana. Mereka harus mencari cara untuk melarikan diri. Jadi Nick memanggil putrinya untuk menghentikan mobil di pinggir jalan. Kemudian dia membuka sebuah lubang pembuangan. Bau busuk menyengat hidung. Namun Nick tidak berniat melarikan diri melalui bawah. Sebagai gantinya, dia melemparkan sebuah senter ke bawah. Dia membawa putrinya melarikan diri ke arah lain. Dan menyuruh Alie mengambil kaleng yang tidak berguna. Setelah merobek jaring besi, mereka melarikan diri ke sebuah permukiman kumuh. Di sini banyak sekali berbagai jenis orang. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Nick membawa putrinya ke tempat yang lebih tinggi. Melihat keluar jendela, terlihat dua polisi sedang mengelilingi saluran pembuangan yang terbuka. Bersiap untuk turun dan menangkap orang. Ini memberi mereka waktu untuk membuka borgol. Dia meminta putrinya untuk menemukan kaleng yang baru saja diambil. Memotong sepotong dari atas. Pas sekali untuk dimasukkan ke dalam lubang kunci. Dan menginstruksikan dia untuk menekan dengan kuat. Tapi tepat saat borgol terbuka, polisi juga menyadari mereka telah ditipu. Berlari menuju arah mereka. Nick terpaksa membawa putrinya untuk bergabung dengan istrinya. Situasi sudah sampai pada titik ini. Amerika sudah tidak memiliki tempat berlindung bagi mereka. Nick berencana membawa keluarganya melarikan diri ke Meksiko. Tapi syaratnya adalah mereka harus mendapatkan uang terlebih dahulu. Dia baru saja memasuki kantor bos. Dia menemukan kesempatan bagus untuk kaya. Karena dia telah melihat kode berangkas. Saat malam tiba, pasangan itu langsung masuk melalui jendela. Setelah memasukkan kode, berangkas terbuka dengan suara. Melihat sejumlah besar uang tunai yang disimpan di dalamnya. Tangan Lisa bergetar karena kegembiraan. Dia dengan gila memasukkan uang ke dalam tas. Namun, Nick justru memainkan komputer pada saat itu. Dia ingin membawa keluarganya melarikan diri dari Amerika. Dia perlu menemukan perantara yang dapat dipercaya. Untuk mencegah dilacak, dia dengan hati-hati mengenkripsi percakapan. Akhirnya dia berhasil menghubungi seseorang dari Meksiko bernama Carla. Dia berjanji kepada Nick bahwa dia akan membantu mereka setelah mereka sampai di sana. Setelah itu, mereka menemukan seorang kenalan. Dia memperkenalkan seorang penyelundup manusia untuk membantu mereka keluar dari perbatasan Amerika. Namun yang tidak disangka Nick adalah penyelundup manusia itu sudah pensiun dari kegiatan kriminal. Memulai bisnis yang normal. Saat itu, Nick menyadari pelacak elektronik di tubuhnya. Mengira bahwa keduanya mungkin mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Dia berjanji dapat membantu mereka melepasnya dan mengembalikan kebebasan mereka. Lagi pula, kampung halaman mereka berada di Meksiko. Kebetulan bisa ikut Nick untuk melarikan diri kembali. Dan dia juga akan membayar mereka sejumlah besar uang tunai. Menghadapi godaan seperti itu, penyelundup manusia akhirnya terpengaruh. Namun, begitu ada yang bermain-main dengan pelacak, itu akan segera mengeluarkan sinyal peringatan yang menarik perhatian polisi. Jadi dia menginstruksikan untuk menutupi mobil dengan kertas timah. Dengan begitu, sinyal tidak akan keluar dari mobil. Kemudian memasukkan chip yang telah dilepas ke dalam ponsel. Setelah memasang sumber daya, tempatkan di tempatnya. Bahkan jika mereka ditemukan oleh polisi, itu adalah urusan beberapa minggu kemudian. Saat itu tiba, mereka mungkin sudah melintasi perbatasan Amerika. Sebelum pergi, mereka juga membeli banyak bensin. Dan memilih untuk mengambil jalan kecil. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan polisi Amerika. Setelah menyadari bahwa mereka telah ditipu hati hitam. Tidak hanya meningkatkan jumlah patroli perbatasan, tetapi juga merekrut banyak milisi lokal untuk bertindak sebagai relawan. Melakukan pencarian menyeluruh di dalam gurun. Nick dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Mereka melanjutkan perjalanan sesuai rute yang telah ditentukan. Namun, tepat setelah melewati sebuah bukit, penyelundup manusia tiba-tiba menghentikan mobil. Di depan mereka muncul sebuah mobil pickup. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apakah itu polisi atau wisatawan. Untuk berjaga-jaga, penyelundup manusia menyarankan untuk menunggu di tempat. Namun, Nick dengan tegas meminta untuk mundur dan mengganti rute. Tidak disangka pada saat itu, roda mobil terjebak di dalam pasir. Suara mesin mobil juga menarik perhatian mobil pickup. Orang-orang bijak menunggu mereka masuk sedikit baru menyadari. Ternyata mereka benar-benar polisi. Untuk menghindari terungkap, Nick terpaksa turun untuk menyapa. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia adalah pengamat burung. Dia membawa seluruh keluarganya ke sini hanya untuk melihat burung. Tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar percaya pada kebohongannya. Dengan baik hati, dia memperingatkan mereka. Di perbatasan seringkali ada kelompok kriminal berkeliaran. Lebih baik meninggalkan tempat ini sebelum malam tiba. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah petugas patroli baru saja bersiap untuk pergi. Suara perintah datang dari radio komunikasi. Perhatian semua, ada orang yang mencoba melintasi perbatasan dari utara ke selatan. 4 orang kulit putih dan 2 orang pengasuh. Selesai. Ada orang yang sesuai dengan deskripsi di sini. Selesai. Maka ia mengambil senapan serbu. Dia dengan diam-diam memanggil 2 rekannya untuk bersiap menangkapnya. Namun, petugas patroli masih tidak tahu. Saat itu, ada 2 buronan yang sedang bersiap. Memegang erat pistolnya, siap untuk bertarung sampai mati. Menyadari bahwa ada 2 anak dan seorang wanita di dalam mobil. Petugas patroli tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah.
memperbolehkan mereka mengangkat kedua tangan sebelum turun dari mobil. Nick cepat-cepat mengingatkan anak-anak untuk mengangkat tangan di atas kepala. Karena ini adalah Amerika. Sedikit saja tertutup bisa jadi akan ditembak mati. Setelah ketiga orang itu turun, polisi baru mendekati mobil dengan perlahan. Memberi peringatan kepada dua penyelundup manusia untuk turun dan menyerah. Namun salah satu penyelundup manusia tiba-tiba menatap dengan tajam. Setelah serangkaian tembakan, tangki bahan bakar sudah penuh dengan lubang tembakan. Terlihat betapa mengerikannya pertempuran yang baru saja terjadi. Pria itu tidak ragu sedikit pun. Dia langsung menarik pelatuk untuk menghabisi polisi terakhir. Namun saudaranya juga tewas dengan tragis. Yang lebih buruk adalah, di kejauhan, debu berterbangan di gurun. Ternyata suara tembakan baru saja menarik lebih banyak polisi. Mereka hanya bisa terpaksa meninggalkan mobil. Kini hanya tersisa satu ember air. Dan setelah kehilangan mobil, mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka untuk keluar dari perbatasan. Namun, melintasi gurun yang luas itu tidaklah mudah. Yang lebih menakutkan adalah, karena peristiwa sebelumnya, beberapa orang mulai memiliki perbedaan pendapat. Joey selalu merasa terbebani oleh kematian saudaranya. Dia menyalahkan semua kesalahan kepada Nick. Keduanya mulai bertengkar terus-menerus. Bahkan sampai bertindak dengan kekerasan. Seandainya tidak ada yang menghalangi dari keluarga, Nick mungkin saja akan dibunuh olehnya di tempat. Setelah meluapkan emosinya, Joey akhirnya bisa tenang. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Menembak polisi adalah kejahatan berat. Di Amerika, tidak ada lagi tempat aman baginya. Dia hanya bisa kembali ke Meksiko bersama Nick dan yang lainnya. Dari sini, masih ada perjalanan 2 hari menuju perbatasan. Jika mereka tidak bisa menemukan lebih banyak air, mereka kemungkinan besar akan mati kehausan di tengah jalan. Namun, Nick tidak berniat untuk berjalan langsung melewatinya. Dia menemukan sebuah menara sinyal 5 km di sana. Begitu mereka sampai di sana, Joey bisa menelepon temannya untuk meminta bantuan. Nick bersedia membayar lebih banyak uang tunai kepadanya. Di bawah godaan uang tunai, Joey untuk sementara melupakan kebencian. Memutuskan untuk pergi bersama mereka. Namun belum berjalan sejauh 1 km. Mereka sudah menemui sebuah helikopter bersenjata. Sepertinya petugas perbatasan tidak pernah berniat membiarkan mereka pergi. Untungnya ada reruntuhan penduduk asli tidak jauh di sana. Beberapa orang itu segera bersembunyi ke dalamnya untuk menghindari bahaya. Namun pesawat baru saja terbang pergi. Mereka melihat pemandangan yang akan diingat seumur hidup. Di sudut tergeletak sebuah mayat kering. Untuk menghindari anak-anak meninggalkan bayangan di dalam hati, Nick menyuruh Joey untuk membawa anak-anak keluar terlebih dahulu. Dia sendiri mendekati mayat dan mengambil barang-barang yang ada. Dia menemukan sebuah botol air yang belum habis isinya. Sebelum mati, orang-orang biasanya meninggalkan barang-barang yang paling menguntungkan sampai terakhir. Harapannya dia bisa berjalan sedikit lebih jauh. Tak mengira akhirnya tidak mampu menikmati. Ini juga menguntungkan mereka. Nick menuangkan sumber air berharga ke dalam embernya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan sesuai rute yang telah ditentukan. Agar segera sampai ke menara sinyal. Mereka memilih jalan pintas. Namun di jalan ini terdapat mayat para penyelundup manusia di mana-mana. Namun Nick tidak merasa takut. Dia memerintahkan rekan-rekannya untuk merampas pakaian mereka. Apapun yang bisa dipakai, diambil. Anak laki-laki itu menemukan sebuah pistol tua di dalam sebuah ransel. Tapi dia tidak memberitahu ayahnya. Sebaliknya, dia diam-diam memasukkannya ke dalam tasnya. Joey telah melalui jalan ini berkali-kali. Setiap kali, dia secara kebiasaan menyalakan lilin di patung sebagai penghormatan kepada yang telah tiada. Tak mengira kali ini membawa masalah besar. Karena di dekat sana muncul sekelompok penyelundup manusia. Dan ada 2 penyelundup manusia yang memimpin. Joey segera meminta semua orang untuk bersembunyi. Karena ada aturan tidak tertulis di kalangan mereka. Di jalan, siapapun yang mereka temui harus dibasmi sampai akar-akarnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran informasi tentang penyeberangan. Mereka baru saja bersembunyi. Penyelundup manusia sudah datang dengan sekelompok orang. Banyak di antara mereka juga membawa anak-anak. Tapi yang buruk adalah, salah satu pria di antara mereka juga seperti Joey. Biasanya datang ke depan patung untuk mengenang para korban. Ini juga membuatnya menemukan lilin yang menyala. Sebuah pikiran cemerlang melintas, ada orang di sini. Mengeluarkan pistol dan waspada melihat sekeliling. Tepat saat itu, anak laki-laki tiba-tiba merasakan kesegaran di belakangnya. Saat ia berbalik, ternyata ada ular berbisa yang mengeluarkan racun. Untungnya, Joey berhasil menangkapnya dan melemparkannya keluar. Tapi ia juga digigit dan lengan yang terluka membuatnya berkeringat. Tapi ia tidak berani bersuara. Karena pria bersenjata di luar sangat dekat dengan mereka. Untungnya setelah melihat ular berbisa yang merayap mendekat, pria itu juga menjadi lebih santai. Dia hanya menembaknya hingga mati. Dia berbalik dan melanjutkan perjalanan dengan para penyelundup.